Mas? Tetapkan target, Oh. tetapkan mimpi, susun rencana. Insya Allah kalau sungguh-sungguh mimpi itu bisa diwujudkan. Cuma itu saja. Iya ya. Jadi anak-anak muda harus menetapkan target, menyusun rencana. Kemudian ya kan bergabung dengan circle yang baik. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi bersama saya Wandi Barboy Silaban dalam podcast Lampung Pos Update. Menyambut 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Rahmat Mirzani Jausal dan Jihan Nurlela, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah di bidang pendidikan terus menggalakkan sejumlah upaya. Lantas seperti apa upaya, kebijakan, dan program yang akan dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung? Bersama saya kali ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Bapak Thomas Ameriko. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Terima kasih. Ya, apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Iya, ini Pak, kita kan akan membahas ini terkait program 100 hari kerja gubernur. Ini kan saat ini sedang berlangsung, terutama tentu saja dalam bidang pendidikan. Nah, sebenarnya Pak, untuk dalam bidang pendidikan sendiri, sebelum kita lebih jauh nih Pak, program tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung itu sendiri seperti apa, Pak? Sebenarnya ada dua ya. Yang pertama adalah membantu tugas gubernur di bidang pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan ya. Kemudian yang kedua adalah mengelola pendidikan, baik itu pendidikan dasar maupun menengah di wilayah Provinsi Lampung. Oh, jadi dua itu ya Pak yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sendiri ya. Nah, itu Pak, ini kan kita sudah memasuki 100 hari nih program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Bapak Rahmat Mirzani Jausal dan Jihan Nurlela. Iya. Nah, untuk program di bidang pendidikan sendiri sejauh ini Pak, memasuki 100 hari ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sampai sejauh ini, Pak? Pertama, sesuai dengan arahan Pak Gubernur, seluruh ijazah yang tertahan ya di sekolah negeri itu wajib diberikan kepada para alumni. Itu yang pertama. Ada sekitar 23.000 ya kan yang tertahan. Banyak juga ya Pak ya. Pertama ternyata kita buka posko ya di awal pemerintahan Pak Gubernur, Pak Rahmat Mirzani Jausal. Namun ternyata nggak efektif. Banyak juga yang tidak ambil kan. Sehingga kemudian kita buat tim gerbek ijazah untuk kita hantarkan ke rumah-rumahnya langsung. Oh, langsung. Supaya nanti harapan kita 23.000 yang tertahan nanti pada mungkin sekitar tanggal 30 Mei itu semua sudah terbagi. Semua sudah terbagi. Jadi ini dalam hal ini Dinas Pendidikan jemput bola ya Pak ya? Jemput bola kita antarkan. Sekarang hampir 20.000 yang sudah terbagi. Iya, makanya luar biasa sekali. Jadi memang ternyata saya baru tahu ini Pak bahwa ada 20.000 puluhan ribu ijazah yang tertahan gitu. Iya, betul, sebanyak itu gitu ya Pak ya. Itu kenapa itu Pak bisa tertahan seperti itu? Kendala-kendala atau masalah-masalah yang dihadapi? Ada banyak banyak miskin ya kan yang tidak mampu bayar. Sehingga pada saat mereka lulus mereka tidak ambil karena memang nggak mampu bayar. Jadi intinya adalah Pak Gubernur ini ya kan punya kebijakan khusus untuk segera diserahkan gitu loh. Kemudian juga ada beberapa hal program ya. Yang kedua, beliau mengizinkan sih sebenarnya terkait dengan perpisahan, study tour, kunjungan industri, tapi ya kan tidak boleh memberatkan. Tapi banyak juga yang ngebelelo nih, masih ada ngebelelo kan perpisahan ya kan masih agak mewah gitu kan. Kemudian yang kedua sewa baju, kan mahal tuh sewa baju ada tuh ya. Benar. Nah, maksud saya masih diperbolehkan dengan sederhana, tak berlebihan. Begitu juga study tour, ya kan boleh, tapi jangan kalau bisa di dalam provinsi gitu kan. Jangan sampai keluar provinsi ya. Kalaupun memang sudah dibayar keluar kota, oke deh. Tapi maksud saya dicek lagi. Kalau yang tidak mampu jangan diikutkan gitu loh. Yang benar-benar mampu dan mau ya boleh saja berangkat, tapi yang nggak mampu jangan dipaksa untuk ikut. Iya. Jadi dalam hal ini kebijakan kita ya Pak Dinas Pendidikan itu ingin agar orang yang kurang mampu itu jangan merasa terbebani ya Pak ya dengan segala macam fasilitas. Kan kayak begini nih, ada kunjungan industri ya bagi anak SMK.
ya kan yang mau kunjungan industri di luar misalnya yang mampu silakan, yang nggak mampu di dalam. Kan banyak tuh perusahaan-perusahaan kita di Lampung nih, kan bisa aja di industri di Lampung gitu kan. Banyak. Jadi ada pilihan gitu loh. Makanya mesti sistem angket. Tanya tuh mitigasi, kamu mau berangkat nggak, kamu sanggup apa tidak, ini loh kesepakatan biayanya. Kalau nggak jangan dipaksa. Nah kalau yang dipaksa inilah yang nggak boleh. Maka kami akan izinkan kalau seandainya para orang tua dan siswa buat pernyataan. Ada mereka itu tertulis. menghargai menyanggupi kesepakatan yang sudah dibuat gitu, baik lokus maupun biaya gitu loh. Baru kami teken ke depan ini. Gitu. Kalau enggak kami bolehkan gitu loh. Iya. Jangan juga gara-gara study tour, gara-gara kunjungan industri orang tuanya ngutang gitu kan. Kan sedih juga gitu loh. Betul sekali. Kemudian yang kedua juga kita mulai membatasi orang pakai handphone. Kan selama ini kan itu penting juga ya Pak. Gadget ini kan tiap hari anak itu kan nggak lepas dari gadget gitu. Jadi maksud saya pada saat di sekolah kalau memang tidak ada pembelajaran digital tak boleh dia megang handphone, ya kan? Iya. Jadi betul-betul khusyuk lah belajarnya gitu kan, nggak diganggu oleh handphone kan gitu. Benar itu Pak, saya sepakat sekali Pak soal pembatasan handphone itu karena mulai dari anak SD itu Pak, bahkan TK itu Pak kalau soal penggunaan ponsel itu Pak. Sekarang nggak boleh. Jelas, Dinas Pendidikan sudah menegaskan ya Pak ya? Tak boleh. Tidak boleh ya Pak. Oke. Gitu. Oke Pak, kita lanjut ke program 100 hari ini Pak. Program 100 hari jadi sejauh ini Pak, langkah prioritas dari Dinas Pendidikan sendiri seperti apa Pak? Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam Dinas Pendidikan sendiri? Pertama kami cek situasi sekolah ya. Seperti apa akademiknya, prestasi akademiknya, saprasnya, kemudian pendidikan karakternya. Di tiap sekolah ya Pak ya? Tiap sekolah. Jadi kami punya program yang kami tahu situasi sekolah itu seperti apa, namanya ruang menghimpun data. Mereka mesti input tuh. Ruang menghimpun data. Kemudian setelah itu kita kasih KPI, kita kasih target supaya misalnya Key Performance Indicator. Misalnya tahun ini misalnya yang diterima lulusan yang diterima masuk perguruan tinggi misalnya 10, tahun depan misalnya harus 15. Jadi mereka harus menyiapkan kelas-kelas mentoring tambahan supaya anak-anak ini siap untuk ikut ujian misalnya. Kemudian juga misalnya nanti akan ada pendidikan bagi guru BK supaya guru BK ini paham memitigasi siswa-siswanya yang ya sesuai dengan karakter masing-masing lah supaya bisa dimasukin ke sini gitu sesuai dengan daya minat. Kan banyak jurusan tuh nanti. Kemudian yang kedua ada namanya kelas migran vokasi. Vokasi. Kelas migran vokasi ini anak-anak yang kelas 12 yang berkeinginan keluar negeri ya kan kita buatkan spesifik keluar negeri Pak ya. Kita buatkan kelas khusus, kita kasih pendidikan bahasa Inggris, bahasa Jepang, keterampilan. Nanti coba kita koordinasi dengan Kementerian Migran untuk ditempatkan di Jepang dan biayanya ditanggung oleh Bank Lampung, ya kan? Tapi nanti kalau kerja dicicil. Kan meringankan itu kan? Betul sekali. Gitu loh. Termasuk juga kita punya program yang kelas cangkok. Kelas cangkok. Nah, kelas cangkok ini anak-anak yang di 3T, tertinggal, terjauh, ya kan, terluar. Daerah misalnya Sebesi, misalnya Weharu, misalnya Musuji sana, Suwoh yang berprestasi, kita seleksi, kita cangkokkan di sekolah unggul di Bandar Lampung. Kita titipin di SMA 2, SMA 9. Supaya apa? Supaya mereka ini menginspirasi kawan-kawannya yang ada di daerah. Ketika kembali ke daerah ya Pak ya. Ketika kembali di daerah selama mereka tetap terdaftar di sekolah sana, tapi dititipkan di sini. Biaya kosnya kita tanggung. Biaya makannya kita tanggung. Nanti ketika mereka lulus, ya kita coba kasih akses. Siapa tahu bisa dikasih kuota khusus dengan Unila, dengan ITERA, melanjutkan kuliah gitu kan. Sehingga apa? Supaya orang tahu bahwa penting loh pendidikan ini. Bagaimana pembangunan itu maju kalau SDM-nya nggak oke gitu loh. Betul. Nah maka kemudian harapan kita mereka pulang bisa menginspirasi kawan-kawannya lah di daerah. Jadi gitu loh harapannya gitu. Oke, jadi itu program prioritasnya ya Pak ya? Yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Ada program prioritas lainnya Pak? Termasuk gini loh, anak-anak yang kelas 12 ya kan, yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya, kita cek kompetensinya. Misalnya dia mau ke Unila, Fakultas Hukum, misalnya passing grade-nya 600. Nah, setiap 2 bulan kita cek itu berapa kompetensinya, nyampe atau tidak.
Kalau nggak nyampe, ternyata kita kasih opsi, kamu nggak nyampe deh. Kalau kamu terusin masuk di Fakultas Hukum nih, mungkin kamu bisa, karena mungkin passionnya baru 500, mungkin kamu bisa masuknya di sini gitu. Jadi kita kasih opsi gitu loh. Jadi jangan dia paksakan, ternyata dia tidak lulus, tapi kita kasih opsi lain gitu supaya menyesuaikan dengan kemampuan dia gitu loh. Kecuali memang dia punya tekad bulat untuk belajar, tekun gitu kan, apa yang menjadi kelemahan sehingga kompetensinya terpenuhi 600 gitu, sehingga dia ketika dia tes betul-betul bisa masuk fakultas hukum misalnya gitu loh. Oke. Jadi Pak, kalau Bapak sendiri kan kita tahu sendiri ya, Gubernur ini kan sudah mencanangkan bahwa untuk mencetak generasi unggul nih Pak, program-programnya. Nah, kalau dari Dinas Pendidikan sendiri seperti apa merealisasikan visi dan misi Gubernur dalam bidang pendidikan ini Pak? Ya. Pertama, kami telah menetapkan 35 sekolah unggul di Provinsi Lampung. Oh iya. Ya kan? Iya. 35 sekolah unggul ini adalah daya rangsang bagi sekolah-sekolah yang reguler lainnya supaya ada kompetisi. Iya. Kemudian di kelas 10 itu nanti ada kelas prioritas. Kemudian di kelas 12 itu ada kelas khusus. Supaya apa? Supaya nanti mereka bisa mencapai target yang kami tetapkan. Sehingga ada mentoring di situ. Jadi nanti ke depan ya harapan kita perencanaannya basis data. Misalnya hari ini misalnya target misalnya hari ini prestasi akademiknya misalnya 10 ya kan, yang diterima di perguruan tinggi di mana-mana misalnya, tahun depan harapan kita 15. Kita kasih target misalnya 50%, termasuk harus makin naik ya Pak. Harus naik, termasuk yang SMK ya kan, harus juga banyak 50% naiknya yang bekerjanya, sehingga sekolah harus bekerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha, sehingga mereka lulus ini bisa disalurkan gitu loh. Jadi sistem magang atau orang industrinya cek apa yang menjadi kebutuhan industri, sehingga nanti ketika mereka lolos mereka bisa disalurkan. Nah ini penting gitu loh. Supaya apa? Supaya ada progres, supaya ada angka-angka yang berubah. Jadi harus mereka punya strategi gitu kan untuk meraih target yang kami tetapkan nanti gitu. Iya, strategi apa lagi Pak yang Dinas Pendidikan lakukan untuk mencetak generasi unggul ini? Ya pertama adalah kita akan coba meningkatkan kompetensi guru. Oh iya. Kemudian kita akan coba meningkatkan kompetensi guru BK. Bimbingan konselingnya Pak. Konselingnya. Jadi anak-anak kelas 10 itu dimitigasi awal. Seperti apa sih minatnya, mau kemana, orangnya seperti apa. Jadi sudah bisa kita arahkan dari sedini mungkin gitu. Jadi dia mau kemana, sehingga kita mentoringnya seperti apa sudah kita ketahui gitu. Mungkin itu. Iya Pak. Ini Pak, tadi kan program prioritas sudah, program ya untuk mencanangkan generasi unggul udah. Kalau program unggulan sendiri dari Dinas Pendidikan Pak, sampai sejauh ini program unggulannya? Ya itu tadi, kami ke depan akan meningkatkan jumlah lulusan, baik itu yang diterima di pekerjaan di dunia industri dan dunia usaha, maupun anak-anak kita yang punya kemampuan entrepreneurship. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana anak-anak didik kita itu yang mau bekerja langsung diterima di dunia usaha maupun di dunia industri. Itu target kita. Jadi melanjutkan kuliah, bekerja, entrepreneurship gitu. Itu yang kita coba bangun ya ke depan ini. Nah sejauh ini ada tantangan atau kendala nggak Pak yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung? Itu tadi kami akan membuat sebuah strategi, membuat sebuah perencanaan basis data. Kemudian kami juga akan sosialisasi dengan seluruh kepala sekolah bagaimana ke depan strategi ini yang kita ambil supaya targetnya bisa tercapai gitu. Oh jadi tantangannya sudah dimitigasi terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi kalaupun tantangan datang tidak ada persoalan gitu ya. Sudah ada mitigasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Kita sudah menemukan masalahnya apa. Kenapa dia nggak survive gitu loh. Contoh misalnya gini. Kalau mau masuk PTN itu kan harus menguasai 3 mapel. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Artinya 3 kompetensi ini yang mesti kita tingkatkan. Karena selama ini ternyata anak didik ini kecewa. Selama 3 tahun mereka diajari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pada saat ujian nggak keluar. Ya, keluarnya kalau mereka bimbel. Jadi artinya guru ini harus mampu mengolah soal, ya kan, memberikan materi ajar yang linear dengan UTBK gitu kan. Jadi
harus update kemampuan. Jadi itu risetnya gitu loh. Supaya apa? Supaya anak itu siap pada saat menghadapi ujian. Rata-rata yang siap mengikuti ujian itu kalau dia bimbel. Nah hari ini guru-guru itu harus menyiapkan kelas mentoring. Kelas mentoring ya Pak ya. Ada kelas khusus ya. Kelas khusus. Itu mulai diberlakukan sejak tahun ini. Mulai tahun ini Pak ya. Akan kita lakukan. Itu di seluruh sekolah ya Pak ya. Di seluruh sekolah wajib ada kelas khusus. Kelas khusus ya untuk meningkatkan itu ya Pak ya. Oke Pak, ini apa kan kita tahu sendiri Pak, secara umum ini Pak soal generasi emas 2045 Pak. Ini yang bangsa kita sedang menuju 100 tahun Indonesia Pak, kemerdekaan Indonesia. Nah, Dinas Pendidikan sendiri Pak melihat bagaimana dinamika dunia pendidikan Provinsi Lampung, kemudian juga target Indonesia Emas 2045 itu seperti apa Pak memandangnya Pak? Pertama kita harus menyiapkan SDM. Betul. Ya kan, SDM ini yang penting. Karena tanpa SDM maka pembangunan itu nggak akan berkembang gitu loh kan. SDM yang oke, maka insya Allah pembangunan itu oke gitu. Oleh karena itu kita akan coba ya kan merumuskan kurikulum yang oke, ya kan, kemudian kualitas pengajaran yang oke, supaya anak-anak kita itu betul-betul punya ilmu yang cukup, ya kan, baik itu dari intelektualnya, kemudian spiritualnya, moralitasnya, pendidikan karakter, sehingga anak-anak itu siap, ya kan, ya siap bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari, siap bertarung dengan kerasnya kehidupan ya, gitu, sehingga mereka itu bisa survive gitu kan, mungkin itu. Iya, jadi semuanya sudah disiapkan ya Pak ya untuk menyongsong generasi emas 2045 ini ya. Nah kalau untuk bagi generasi muda nih Pak, katakanlah dari orang tua yang kurang mampu, sejauh ini seperti apa Pak upaya dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung membantu orang-orang yang kurang mampu untuk menyambut generasi emas 2045 ini Pak? Alhamdulillah ya. Kebijakan Presiden ke depan akan ada namanya sekolah rakyat. Oh iya yang akan sekolah rakyat itu ya Pak ya. Menampung anak-anak desil 1 dan desil 2, miskin ekstrim dan miskin. Insyaallah nanti akan kita salurkan ke sana gitu kan. Jadi semua rakyat ke depan ini punya akses lah pendidikan gitu. Jadi itu yang diupayakan ya Pak. Nah, termasuk mungkin ada beberapa kabupaten ya kita coba rancang nih ya. Kita bebaskan biayanya gitu kan. Secara bertahap. Oke. Termasuk BOSDA ya. Beasiswa daerah gitu kan. Seperti apa nanti kita coba rancang. Oke. Ini mohon izin ini Pak, sampai sejauh ini Pak, sekolah rakyat di Provinsi Lampung sendiri sudah seperti apa Pak perkembangan terbarunya Pak? Jadi tahun ini di penerimaan siswa nanti akan ditempatkan di BPSDM Natar. Ya kan? Di Natar ya Pak? Sementara di Natar. Sementara itu 100 siswa dulu tahun ini 4 kelas. 100 siswa 4 kelas. 4 ambal dulu untuk uji coba dulu. Nah, sambil nunggu pembangunan yang akan dimulai bulan Juli di Kota Baru. Pembangunannya di Kota Baru ya Pak, bulan Juli ya. Seperti itu ya Pak ya. Itu Pak, seperti itu update-nya Pak. Ya, insya Allah tahun ini jalan. Tahun ini pastikan berjalan Pak ya. Jadi sudah cukup banyak juga ini Pak, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendidikan. Doakan saja nih. Siap. Kita coba bangunlah sama-sama. Benar Pak, oke Pak. Nah kalau ini Pak pesan-pesan kepada generasi muda sendiri dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan seperti apa Pak Thomas? Tetapkan target. Tetapkan mimpi, susun rencana. Insyaallah kalau sungguh-sungguh mimpi itu bisa diwujudkan. Cuma itu saja. Iya ya. Jadi anak-anak muda harus menetapkan target, menyusun rencana. Kemudian ya kan bergabung dengan circle yang baik. Itu penting juga ya Pak ya. Berteman dengan lingkungan yang tepat. Ya kan. Kemudian harus punya kemampuan yang namanya kecerdasan conversation dan soft skill. Gitu yang artinya bisa bercakap-cakap, komunikatif ya Pak. Temannya juga membawa pengaruh positif, kan gitu loh. Betul. Circle ya, gitu loh. Itu kemudian punya kemampuan circle. soft skill. Nah, penting itu. Insya Allah dia bisa sukses. Itu ya Pak. Pesan kepada generasi muda yang mesti menjadi perhatian bersama. Nah harapan Dinas Pendidikan sendiri Pak, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung seperti apa ini Pak? Karena ini 100 hari kerja gubernur, kemudian juga kita menyongsong generasi emas 2045. Harapan untuk insan pendidikan maupun untuk
guru pendidik, untuk para pendidiknya itu harapannya seperti apa ini Pak? Pertama, kita harus memberikan pelayanan terbaik untuk anak didik. Itu kuncinya. Memberikan pelayanan terbaik untuk anak didik. Jangan hanya sibuk ngurusin urusan pribadi. Karena kita guru fokus dengan anak didik gitu loh. Kedua, ya kan, jangan lagi ada anak putus sekolah. Ya kan, kita berusaha berkolaborasi dengan seluruh kabupaten kota, bagaimana men-tracer anak-anak putus sekolah itu seperti apa treatmentnya, supaya mereka bisa melanjutkan sekolah, paling tidak tamat SMA, ya kan, sehingga mereka punya ijazah, ya kan, bisa bekerja gitu loh kan, sehingga indeks pembangunan manusia kita bisa meningkat. Iya. Berkaitan dengan indeks pembangunan manusia Pak, ini kan kemarin kan ada berita bahwa Lampung ini kan sampai tahun 2028 kalau saya tidak salah itu Pak ya, pernyataan Gubernur Mirja mengatakan bahwa Lampung itu memiliki bonus demografi yang bagus karena sampai tahun 2028 banyak generasi produktifnya Pak, generasi mudanya yang produktif untuk bekerja. Nah itu seperti apa Pak pandangan Bapak Kadis? Ya makanya itu memang ya kan program ketahanan pangan, hilirisasi, ya kan, kebutuhan industri, kebutuhan dunia usaha itu mesti kita coba sesuaikan dengan jurusan-jurusan sekolah kita. Itu gitu loh. Supaya mereka pada saat disesuaikan dengan sekolah juga ya Pak ya. Misalnya yang dibutuhkan misalnya mekanisasi mesin, Alsintan, mungkin combine harvester. Jadi lulusan anak SMK itu bisa jadi operator. Gitu loh. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita mesti update tuh. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang namanya kebutuhan yang namanya dunia industri gitu. Sehingga bisa kita salurkan hari ini gitu loh. Kalau memang pada saat mereka lulus juga. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita ya kan anak-anak itu ya itu tadi. Kalau saya sih harapan saya anak-anak putus sekolah itu ya jujur saja bisa kita treatment. Misalnya ada paket C, ya kan, kemudian bisa pembebasan biaya supaya mereka bisa sekolah lah. Karena angka rata-rata lama sekolah kita di Provinsi Lampung ini hanya di angka 8 tahun. Angka rata-rata lama sekolah kita hanya kelas 2 SMP. Dalam artian itu hanya sampai kelas 2 SMP lah Provinsi Lampung. Jadi yang lulus SMP masuk ke SMA itu hanya 64%. Sisanya nggak jelas. Nah ini yang perlu kita coba cari solusinya. Seperti apa grand design-nya? Apakah putus sekolah karena narkoba? Apakah putus sekolah karena misalnya dia nggak mampu? Apa pernikahan dini? Ya kan? Atau karena apa gitu kan? Sehingga treatmentnya apa? Nah, kalau misalnya karena pernikahan dini kan ada paket C. Kalau nggak mampu mungkin ada beasiswa gitu kan, gitu-gitu treatmentnya gitu. Atau misalnya daya tampung sekolahnya nggak cukup, ya kita bangunin sekolah. Misalnya SMP-nya banyak, SMA-nya kurang, ya kita bangunin sekolah supaya tertampung gitu loh. Jadi mesti ada grand design gitu. Jadi mesti kita riset. Kita punya perencanaan basis data. Mungkin itu ya gitu loh. Oke. Ya, jadi strategi dinas pendidikan sampai sejauh ini seperti itu ya Pak ya. Ini kita terakhir ini Pak bahwa kita tahu kan sekarang ini kan benar-benar pendidikan kita ini kemarin ada sempat berita ini Pak, mungkin Bapak juga sempat mendengar ini bahwa puluhan ribu guru itu belum bersertifikat pendidik itu Pak. Seperti apa Bapak menanggapi ataupun melakukan upaya terhadap hal itu? Bagaimana upaya distrik sampai sejauh ini Pak? Kalau masalah PPG kemudian guru yang bersertifikasi memang itu kurang pusat. Kita hanya mengusulkan saja. Tapi kita kuota, provinsi hanya mengusulkan saja. Tapi kuotanya itu yang menentukan pusat sesuai dengan kemampuan keuangan negara gitu. Jadi harapan kita ya kan ke depan kuota-kuota itu bisa ditambah sehingga guru-guru kita ini ya semuanya bersertifikasi gitu loh. Supaya betul mereka itu mengabdi memang
bisa dihargai, mereka mengabdi itu dapat uang operasional yang cukup, sehingga betul-betul ketika uang operasionalnya mungkin nanti kerjanya bisa lebih baik gitu kan, gitu loh. Lebih tulus, lebih ikhlas, karena memang kesejahteraannya kita coba kita ini kan gitu kan, kita berikan. Iya, jadi dalam hal ini Dinas Pendidikan Lampung memberikan ini Pak ya, support dan dukungan ya Pak ya kepada terus para guru ya Pak ya, biar meningkatkan. Harapan kita semuanya kan bersertifikasi, bisa PPG ya semuanya itu sih. Oke Pak, itu aja saya kira Pak. Terima kasih nih Pak untuk obrolan-obrolan singkatnya ini Pak. Jadi kita terima kasih walaupun singkat tapi padat Pak, tetap sudah banyak yang dilakukan. Kita bicarakan. Ada strategi, ada kiat-kiat, bagaimana pesan-pesan kepada generasi muda, semuanya sudah dilakukan. Jadi ya memang semuanya memang harus kita lakukan ya Pak ya. Segala upaya itu ya Pak ya. Aman. Oke, terima kasih Pak Thomas Ameriko, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Saya akhiri sampai di sini podcast kita kali ini. Sampai jumpa. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.